Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita akan perbaiki kipas angin merek Maspion, dimana kipas angin ini tidak hidup sama sekali. Nah, setelah kita ukur tegangan AC-nya ada, lalu tegangan AC setelah diturunkan dengan kapasitor dan resistor juga ada, lalu tegangan keluaran dari dioda DC yang sudah turun menjadi 4,5 volt juga ada, tetapi tetap tidak mau menyala pada saat kita tekan tombol startnya. Nah, ini dugaan awal. Saya ukur dulu dioda jenernya, lalu dioda penyearahnya kita buka juga, lalu diukur. Ternyata kedua dioda ini masih bagus. Lalu saya curiga pada transistor triaknya sebagai saklar yang memberi trigger kepada IC pengontrol masing-masing dari tegangan yang akan dituju kepada kecepatan putaran 1, 2, dan 3, lalu swing dan sistem-sistem lainnya seperti memori timernya. Nah, ini karena kita lihat sepertinya rumit walaupun rangkaian ini kecil, berkaitan juga dengan ongkosnya. Kita sudah nego kepada pemiliknya. Pemiliknya sepertinya keberatan kalau ongkosnya disesuaikan dengan pengerjaan elektronik yang lumayan rumit sebenarnya seperti ini, karena kita harus ukur transistor triaknya, lalu apakah ketika sudah kita ganti nanti bisa bagus. Kemudian saklarnya, tadinya saya cek saklar itu ada yang sudah short. Nah, saya ganti saklar yang lain, ternyata tidak juga membawa hasil, tidak mau menyala. Nah, ini kalau dilanjutkan artinya bisa memakan waktu yang agak lama. Nah, berkaitan dengan ongkos yang tadinya tidak sesuai untuk perbaikan elektronik seperti ini, maka saya sarankan saja kepada pemiliknya, ayo kita buat manual saja, saya bilang. Supaya pertama saya kerjanya cepat, lalu yang pemilik kipas angin juga bisa memakai kipas angin dengan catatan hanya 1 putaran dari 3 putaran itu, 1, 2, dan 3 saya ambil yang sedang supaya saya tidak menambah biaya lagi untuk memasang selektor, karena selektor saklar untuk merubah 1, 2, dan 3 kita perlu peralatan komponen namanya selektor, ataupun kita menggunakan selektor saklar yang 4 kutub. Nah, itu komponennya agak susah dan mungkin sedikit agak mahal. Nah, karena ini saya lihat ribet sekali urusan dengan biaya, maka saya ambil saja, saya tawarkan lagi, kita ambil 1 kecepatan saja, kecepatan yang yang medium. Jadi dengan cara kita lihat nanti pada komponen rangkaiannya. Nah, ini proses kita ganti dari komponen yang bagus. Karena saya sendiri penasaran, saya coba-coba saja, tapi targetnya tetap membuat kipas angin ini menjadi manual. Nah, jadi di situ kita periksa saklarnya apakah short ataupun sudah tidak terhubung di bagian dalamnya. Lalu transistor kita perlu buka. Nah, ini masih seputaran dengan dioda. Nah, ternyata pengukuran dioda dengan menggunakan avometer digital ini agak sedikit rumit. Biasanya saya kalau pakai avometer analog itu gampang sekali untuk mengukur dioda. Yang satu posisi naik, satu posisi kita balik probabilitasnya, positif dan negatifnya biasanya tidak naik. Nah, itu dioda bagus. Nah, di sini kita harus mengarahkan skala 20 kilo baru kelihatan bagus, tetapi tidak terukur juga kebocoran-kebocorannya. Maka saya arahkan ke simbol dioda supaya langsung bisa mengukur dioda. Dan ini kebetulan avometernya ada sistem buzzer yang tergabung dengan pengukuran dioda. Nah, karena satu persatu kita lihat
hampir semua komponen kita coba ukur. Ini sama saja pekerjaannya dengan membuat satu peralatan yang nilainya tadi, nilai ongkosnya saya lihat tidak sesuai. Maka saya ambil langkah untuk langsung saja biar bisa langsung siap dan bisa dipakai oleh si pemilik. Dan ini kita bandingkan dengan PCB dari kipas angin yang lain untuk mengecek perbandingan dioda yang rusak dan dioda yang masih bagus. Nah, jadi begitulah kerumitan dari rangkaian kipas angin elektronik ini. Walaupun terlihat sederhana, tapi cukup susah karena ada kaitan antara beberapa komponen seperti dioda, lalu kapasitor, resistor, lalu ada bagian-bagian lain seperti saklarnya. Nah, untuk menyingkat waktu tadi kita rubah menjadi kipas angin manual. Caranya adalah pertama kita lihat dulu warna kabel yang langsung terhubung ke colokan listriknya. Nah, seperti ini ada kabel biru dan kabel warna coklat. Nah, lalu satu kabel kita pasang ke saklar seperti ini. Satu kabel lagi kita hubungkan ke kabel speed, kabel kecepatan. Jadi kabel kecepatan itu merah, kuning, dan hitam. Nah, yang kita pakai di sini adalah warna kuning. Nah, supaya ada lampunya, maka bagian dari saklar itu kita pasang satu kabelnya lagi dari colokan listrik. Kabel dari kumparan utama, yaitu warna putih, kita hubungkan ke listrik. Nah, kemudian satu kabelnya lagi kita hubungkan ke saklar, lalu kita hubungkan ke kabel kecepatan. Jadi warna hitam, hitam, kuning, dan merah. Nah, lalu untuk pemutar arah kipasnya, maka kita ikutin saja yang sudah terpasang. Kabelnya itu ada warna merah. Kita hubungkan ke saklar, lalu satunya lagi kita hubungkan ke dinamo pemutar kiri dan kanannya untuk mengatur arah angin. Nah, ini kita lihat kabel yang saya hubungkan. Jadi intinya di sini adalah kabel kecepatan itu kita pasang saklar supaya bisa dimatikan dan dihidupkan. Satunya kabel lagi dari colokan listrik kita hubungkan ke kabel kumparan utama, yaitu warna putih. Nah, ini gambarnya saya ulang-ulang supaya lebih jelas. Nah, ini kita lihat kabel putih. Nah, ini kabel kecepatan. Bisa kita lihat di sini. Nah, kalau kita mau tetap memakai bisa menjadi 3 kecepatan, maka di bagian itu kita pasang selektor. Nah, setelah selesai kita tutup kembali. Nah, ini hasilnya. Lampu menyala, artinya kipas angin hidup, lalu baling-balingnya bisa dimatikan dengan saklar juga. Nah, jadi kira-kira begitulah cara merubah dari kipas angin dengan saklar elektronik menjadi sistem manual. Jika kurang jelas, karena di sini tidak ada skemanya, saya bekerja berdasarkan pengalaman. Bisa ditanyakan pada kolom komentar. Nah, jika saya ada waktu, segera akan dibalas. Nah, ini kelihatan lampu dari elektroniknya sudah tidak berfungsi lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.